Di malam hari ini, rekan-rekan, kita akan belajar tentang cara membangun pendekatan dengan donor internasional. Kita mengetahui strategi agar lembaga kita makin siap nih menerima pendanaan dan tentu saja tips praktis dalam menyusun proposal grant yang sesuai dengan donor internasional. Nah, di pembicara kita malam hari ini adalah seorang profesional di bidang NGO dan filantropi. Beliau sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia ini dan lebih dari 8 tahun fokus dalam penulisan grant proposal. Beliau adalah Ibu Indriani STMM. Sedikit saya ceritakan latar belakang pembicara kita malam hari ini ya rekan-rekan ya. Jadi selama 4 tahun terakhir, Ibu Indriani ini aktif menjelajahi dunia hibah mulai dari riset, penulisan, hingga pengiriman proposal-proposal yang sukses didanai. Dalam setahun juga, Ibu Indriani bahkan menangani lebih dari 20 proposal, termasuk hibah jangka panjang yang bernilai jutaan euro, hingga hibah yang super kilat nih untuk Badan PPB yang ditulis dalam semalam dan langsung tembus pendanaan program selama 6 bulan. Luar biasa ya rekan-rekan ya. Dan yang terakhir, Ibu Indriani juga pernah tampil sebagai pembicara internasional terkait AI untuk penulisan proposal. Konsistensi beliau dapat kita lihat dari proposal yang beliau kembangkan selama terus-menerus selama 2-3 tahun. Jadi, pastikan nih, rekan-rekan di malam hari ini sudah menyiapkan catatannya dan juga fokus dan mindful ya, agar sesi malam ini kita bisa mendapatkan wawasan dan insight yang baru yang akan didapatkan dari Ibu Indriani. Dan dimohon untuk para peserta dan juga rekan-rekan semuanya untuk bisa kondusif selama sesi materi ke depan dengan menonaktifkan mikrofon. Baik, kalau rekan-rekan sudah tidak sabar nih untuk bertemu dengan Ibu Indriani, mari langsung kita sambut pembicara kita malam hari ini, Ibu Indriani STMM. Halo, selamat malam Ibu Indriani. Malam, Kak. Oke, Ibu Ibu Indriani apa sudah siap nih untuk memberikan insight baru nih ke teman-teman semuanya? Insya Allah siap. Yes, siap deh. Kalau gitu langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Indriani. Makasih. Saya coba share file dulu ya. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kita lihat ada 3 alur materi di sini yang diminta dari teman-teman lockout. Itu potensi donor mitra luar negeri dan persiapan sebelum membuat proposal, lalu langkah-langkah menyusun proposalnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Indriani. Saya pendidikan S2 di Trisakti, graduate-nya 2020 untuk jurusan Manajemen Sustainability Program. Pengalaman saya di NGO dari sejak 2005 hingga saat ini, walaupun tidak full ya, putus-putus juga. Di NGO lokal dan di NGO internasional. Di sini ada beberapa logo donor yang saya tampilkan di sini adalah beberapa donor yang sempat saya terlibat untuk ikut membuat proposalnya gitu. Untuk teman-teman boleh share-kah di mana kota kabupaten domisilinya dan isu sektor lembaganya supaya saya bisa dapat bayangan teman-teman di sektor apa saja. Boleh share di chat ya. Nah, boleh nih rekan-rekan kita sharing. Kira-kira rekan-rekan dari domisili mana sih gitu ya? Oh, ada dari Bandung, Bu. Dari Tangerang, sektornya edukasi Bapak Lukas Kristian nih. Terus ada juga dari Surabaya di sektor NGO Isu Wash. Dari Bapak Diparesa Muhammad, dari Bandung, dari Jakarta. Literasi digital, sektor kelautan Korea dan Indonesia, Ibu Irni Rawan. Ada juga yang dari Bogor, Ibu, di sektor renewable energy. Wah, luar biasa nih, Ibu, dari Sabang sampai Merauke ya, Bu ya. Ada banyak. Itu tuh sekitar ke awas Oke. Indonesia. Itu
Dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Sulawesi Tengah juga ada nih Bu Dari ternyata. Jawa semua ya? Ada nih Bu dari Sulawesi Tengah, Bapak Galuh, Oh, pendidikan iklim untuk anak-anak. Kayak gitu. Iya. Ada Makassar juga, sektor perempuan, Bandung, oh ada Bogor, Kupang. Makassar, Iya Bu, sip. luar biasa nih Bu, ada banyak ternyata peserta malam hari ini. Alhamdulillah. Oh maaf saya lupa. Oh masih off cam. Oke, sudah kelihatan. Sudah Ibu. Ya, terima kasih share-nya teman-teman. Saya jadi bisa ngerti bahwa ada yang sampai dari luar Jawa juga ya. Nah, kita mulai untuk membahas kenapa sih pendanaan luar negeri itu penting. Kita lihat di sini saya tampilkan ada laporan dari kajian satu lembaga. Laporannya tahun 2024 yang memperlihatkan bahwa dari NGO-NGO yang mereka survei, yang mereka ajak dalam kajian ini, ternyata 87%-nya itu sumber pendananya dari hibah internasional gitu. So, melihat ini sepertinya pendanaan luar negeri itu amat sangat strategis ya kalau teman-teman NGO ingin ingin mengincar begitu. Karena apa? Jumlah NGO di Indonesia itu banyak banget begitu kan. Ketika 87%-nya, anggap saja ini dan apa namanya persentasenya sebagai gambaran semua NGO di Indonesia. Ketika 87%-nya sudah memiliki sumber pendanaan luar negeri, artinya itu adalah aset sosial kita di dunia NGO. Teman-teman mesti rajin berjejaring supaya bisa berkolaborasi, ikut mengakses donor-donor yang mereka sudah bisa akses. Setidaknya minimal tahu namanya lah, donor apa, untuk sektor yang mana, seperti itu. Oke, saya pengen tahu sekarang apakah teman-teman ada satu dua donor yang pemasukannya ke lembaganya teman-teman tuh sampai lebih dari 70% pemasukan lembaga. Untuk kondisi ini teman-teman, kalau ada satu atau dua donor yang menyumbang lebih dari 70% pemasukan lembaga, itu justru sebenarnya lembaganya rekan-rekan itu hati-hati, harus hati-hati karena ini menunjukkan teman-teman itu lembaganya tergantung pada satu dua donor ini. Ketika mereka hilang, lembaganya teman-teman bisa bisa ikutan goyah gitu. Jadi sangat penting sekali kalau misalnya teman-teman mengincar donor luar negeri, jangan cuma satu dua donor gitu ya. Kita nanti akan saya share gimana cara mencarinya. Oke? Ini saya juga sampaikan ada laporan lagi survei dari Bappenas kalau tidak salah, saya lupa. Laporannya ini tahun 2024 dan mereka mengkaji ratusan NGO Indonesia. Dan ternyata ketika mereka bertanya kepada para NGO ini, nomor satu kebutuhan pembudayaan mereka itu mereka merasa butuh sekali penyusunan proposal seperti itu. Berarti teman-teman Lockout ID ini udah keren banget gitu ya membuat kegiatan seperti ini menyasar kepada prioritas nomor satunya teman-teman NGO Indonesia gitu. Nomor duanya adalah jejaring gitu kan. Nah, supaya kita nggak cuma hanya menyasar penyusunan proposal saja, yuk berjejaring. Kalau misalnya teman-teman punya akun LinkedIn atau email, teman-teman boleh share di chat yang berkenan aja nggak apa-apa. Karena kadang kan email ada yang merasa privasi gitu ya. Yang berkenan boleh share akun LinkedIn-nya, emailnya, jadi kita bisa saling saling terhubung begitu. Kalau akun LinkedIn saya bisa dicari aja Indriani, satu kata. Nah ini boleh nih rekan-rekan di apa ya saling berkoneksi ya Ibu ya. Iya betul. Betul banget.
Ada Kalau banyak. tidak sempat dihubungkan linknya sekarang, di copy paste aja bisa, Betul. Di screenshot juga bisa. dicatat, di screenshot bisa, gitu kan? Mantap Nanti nih, Bu. kapan-kapan dikirim message atau email, Hai, kita kemarin ketemuan atau sama-sama peserta di kegiatan ini, gitu. Boleh nggak kenalan? Wah, makin banyak nih, Bu. Rekan-rekan yang mau Banyak ya. saling Wah, semangat berkoneksi. berjejaring ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh. Berjejaring itu penting, teman-teman. Nanti saya share ceritanya ya. Mau dong, Bu. Mau banget di-share ceritanya. Kalau lupa ingetin ya. Mohon maaf, maklum, faktor U, gampang lupa. Ya, tentang jejaring ini saya cerita juga ya sekalian. Saya itu tergabung dalam satu WhatsApp group dari teman-teman yang satu misi, yang kami itu dari beberapa lembaga yang berbeda, sektornya juga beda-beda, dan kami rajin untuk saling share. Ada peluang grant ini loh, ada peluang peluang grant itu dong, dan saling bantu diskusi gimana ya, diskusi kira-kira bisa nggak kita kolaborasi bareng untuk brand ini kayak gitu. Idenya kira-kira apa yang cocok. Kita sering banget seperti itu dan jejaring seperti ini penting banget teman-teman. Oke, masih banyak yang share kah, Kak Selma? Masih semakin banyak, Ibu. Syukurlah. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nah, untuk potensi dukungan, donor itu banyak kasih berbagai macam dukungan. Jadi ada material dan ada non material. Material biasanya kan ada cash gitu ya, tapi cash ini juga bukan hanya hibah untuk program, ada juga yang pinjaman lunak gitu kan. Ada yang peralatan seperti itu, ada juga yang sampai ke furnitur. Salah satu lembaga yang pernah saya kerja pernah ditawarin furnitur, ngeri banget deg-degan. Dan itu tidak terbuka gitu ya. Dia benar-benar memilih, dia sendiri yang memilih lembaga-lembaganya dan menawarkan kami punya ini, mau berminat yang mana. Itulah pentingnya jejaring, teman-teman. Lalu ada dukungan non material. Non material ini ada aplikasi, contohnya ada software, ada teknologi lain seperti itu ya. Ada pendampingan juga, mereka ada yang kasih pendampingan, apa namanya, tenaga ahli untuk mendampingi kita. Ada yang memberikan kita capacity building, ada yang kasih bantuan teknis, ada juga yang kasih volunteer, tergantung kita programnya butuh tenaga ahli apa. Lalu jejaring, jelas jejaring, advokasi global, peningkatan kredibilitas lembaga ini. Kadang mereka mengajak kita untuk jadi pembicara di seminar internasional, seperti itu. Bahkan juga dibawa ke sana untuk seminar offline-nya, seperti itu kan benar-benar memperluas jejaring kita dan kita juga jadi mitra strategis mereka, kredibilitas lembaga kita jadi makin baik. Ini salah satu contoh aja, ini National Geographic. Ada mereka mendukung material pendanaan, kemudian ada non material juga, ada travel, networking, mentorship, asik banget kan dapat mentorship dari mereka, dan publikasi skala global. Yang ini dari Rainforest, mereka menawarkan pendanaan saja, kebetulan cuma dia kasih 3 tipe pendanaan, 3 tipe award, begitu ya. Tinggal kita pilih mana yang cocok, mana yang kita mampu. Kemudian ini ada potensi dari Cisco. Cisco biasanya di teknologi, tapi kadang dia juga kasih cash dan people. People maksudnya ya tenaga ahli tadi ya. Ada juga soft financing cash loan untuk NGO. Bayangin pernah nggak dengar bahwa ada pinjaman lunak untuk NGO dan technical support. Berapa banyak sebenarnya bantuan dari luar negeri ini? Ini dari data aid internasional. Itu tahun lalu itu sekitar 200-an miliar US dollar, turun 7%-an. Turun 7%-an ini katanya karena kondisi geopolitikal ya, perang-perang di Eropa itu.
Jadi mereka banyak menurunkan bantuan internasionalnya untuk meningkatkan pertahanan keamanan negeri mereka sendiri gitu. Jadi bukan karena ada juga yang menyangka kan karena krisis global keuangan, sebenarnya enggak gitu. Lebih ke krisis global yang peperangan. Tahun sebelumnya, tahun 2023 itu bisa lihat bahwasanya ada 20-an% yang bantuannya dialokasikan ke negara berpendapatan menengah bawah dan menengah atas. Jadi kalau lihat grafiknya sebelah kanan, itu justru negara berpendapatan menengah itu jatahnya jauh lebih besar daripada yang low income countries. Gitu. Sektor kesehatan dan bantuan kemanusiaan prioritasnya lebih tinggi. Dua ini ya, dari data donornya seperti itu. Di mana Indonesia berada? Nah, kita kan sudah masuk di upper middle income country ya. Jadi kita bisa lihat 21%-nya di sini. Dan jangan lupa di atas ini lihat grafiknya ada yang not classified by income. Itu adalah tipe-tipe donor yang mereka tidak peduli level. Mereka memberikan pendanaannya nggak mikir. Saya mau memberikan ke level low income countries atau upper middle income countries atau lower middle. Mereka nggak memberikan klasifikasi seperti itu. Mereka pokoknya kasih aja. Kita bisa mengincar dua ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai mau research donor, cari ini yang tidak classified untuk level income country-nya dan untuk yang upper middle income countries boleh. Gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih berapa banyak proposal yang tahun ini sudah dikirim sama teman-teman. Boleh dalam negeri juga ya? Boleh nih teman-teman dijawab Boleh lewat share di kolom chat ya. komentar. Oke, ada 4. Ada yang belum, ada yang masih 0 nih, Bu. Ada Nggak yang apa-apa. 8. Bulan ini 5. Hahaha, Bulan ini guys. 5, mantap. Dan 1, 3, 1, 2. Belum mengirim 4 proposal. Lagi belajar nyusun proposal ternyata, Bu. Iya, Pas banget nggak nih. apa-apa. 0. Wah, ada yang udah 10 ternyata, Bu. 10, luar biasa. Oke, terus 3 ikut grand competition. Wow, luar biasa Ibu Tahani ya. Terus ada 5, ada 2, 1. Grand sekitar 4 sampai 5. 5, 3, Hmm. 3. Belum ada proposal. 3, 1, 4, 5. Oh, berarti rata-rata masih yang 10. Oh, udah ada yang 20 ternyata, Bu. Wah, baru Mantap. setengah tahun nih padahal nih. Keren banget nih. Oke, ada yang 1, ada yang 4. Belum masih belajar cari donor. Nah, pas banget nih. Mau 1 dan perdana. Ada yang 15, ada yang 10 lagi nih, Bu. Wah, oke. Mantap, aktif semua ya. Iya nih, Bu. Keren-keren banget nih. Berarti dari 0 sampai 20 nih, Bu. Rata-rata rekan-rekan kita sudah membuat Oke, proposal. senang dengarnya saya. Makasih sudah share ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke persiapan nih. Sebelum kita mampu membuat proposal hibah kira-kira seperti apa. Ini untuk yang hibah luar negeri ya. Persiapan sebelum membuat proposal itu kita mesti cek dulu kesiapan lembaga. Siapa kita secara lembaga, secara institusi, kemudian cari peluang grantnya, lalu analisa kecocokan peluang grantnya dengan lembaga kita. Lembaga kita siap dan mampu atau tidak untuk mengelola grant tersebut. Apakah kami siap? Beberapa syarat utama bagi OMS. OMS itu kadang disebut CSO juga, kadang NGO juga, kadang LSM juga ya. Hanya sebutan saja. Ini didapatkan dari laporan yang tadi saya share grafiknya sebelumnya. Itu ada 3 syarat yang donor internasional pertimbangkan untuk memberikan pendanaan. Nah, bagi teman-teman yang belum nyampe ke sini, fokus aja 3 di sini ya. Fokus aja untuk 3 ini, prioritaskan untuk bisa ada. Tapi tidak berarti materi-materi setelah ini tidak bisa teman-teman terapkan untuk donor-donor dalam negeri ya. Oke, sekarang kita lihat
Syarat administratif. Syarat administratif ada beberapa, ya. Legalitas yang pasti, sistem aplikasi keuangan, rekening. Kalau misalnya kita mau terima dana US dollar, ya lembaga kita mesti punya rekening yang US dollar, begitu ya. Yang saya kuning-kuningkan ini highlight itu adalah yang paling banyak saya lihat diminta oleh donor-donor yang selama ini saya ikut tim pembuatan proposalnya, gitu. Kemudian kesiapan di tenaga yang di highlight ini warna kuning ini juga setidaknya minimal ada itu pengambilan keputusan tertinggi dan tim pembuat proposal. Pengambil keputusan tertinggi ini maksudnya gimana? Dia harus mengambil dua keputusan. Pertama, apakah akan apply grant tertentu? Misalnya sudah dapat nih grant. Oke, kita apply. Nah, keputusan seperti itu harus diambil oleh satu orang ini. Dia juga yang mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa draft proposal yang sudah dibikin oleh timnya itu sudah final dan siap dikirim. Gitu. Oke? Yang penting dua itu, pengambil keputusan tertinggi. Dia bisa juga ngambil keputusan yang lain seperti misalnya tenaga ahlinya siapa saja seperti itu. Tapi pada intinya dua keputusan itu yang perlu. Satu pengambil keputusan tertinggi. Kemudian tim pembuat proposal, teman-teman bikin proposal tidak bisa sendirian, ya. Mungkin ada yang bisa, gitu kan? Tapi kasihan. Dan kepala satu dengan kepala banyak itu kan lebih baik. Kepala yang banyak ya, kita bisa punya banyak angle dari berbagai berbagai disiplin ilmu, gitu. Kemudian CV mesti dikumpulkan, CV tenaga ahli. Biasanya kan kalau proposal tanya timnya siapa, gitu kan? Kumpulkan sudah dalam bahasa Inggris dan dalam format Word. Penting dalam format Word kenapa? Tiap proposal kita perlu memodifikasi CV-nya, disesuaikan dengan apa yang donornya minta, gitu. Kemudian kesiapan komunikasi. Minimal punya website, media sosial, email lembaga. Kenapa website? Karena donor kalau dikirim proposal atau dia dengar dari lembaga lain, ini loh ada lembaga ini kalau misalnya mau ngajak kerjasama di bidang A gitu. Dia akan cari websitenya dulu. Kenapa media sosial? Karena donor-donor juga ada di sana. Kalau kita mau nangkep, ya kita mesti ada di media sosial itu juga gitu. Follow akun-akun mereka. Jadi kita bisa terupdate juga dengan info-info terbaru dari mereka. Karena bukan kadang sering, mereka punya kebijakan yang berubah gitu ya. Kayak baru-baru ini, USAID kan memutuskan untuk menghentikan pendanaannya, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu termasuk berita yang besar akhir-akhir ini. Tapi ada juga yang update-update kecil-kecil yang bisa jadi mempengaruhi kita untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan pendanaan dari lembaga tersebut. Sistem. Sistem yang kuning ini, yang highlight kuning juga yang minimal ya. Yang minimal ada penyimpanan dokumen online. Karena kita kerja tim, siapa tahu berjauhan gitu ya. Atau kolaborasi dengan lembaga lain. Ada dua atau tiga lembaga bikin proposal yang sama gitu. Bareng jadi satu tim, kita perlu penyimpanan dokumen online ini. Kemudian platform komunikasi dan koordinasi, teman-teman biasanya pakai yang mana, nyamannya pakai yang mana, itu saja yang digunakan. Yang lain-lain itu adalah untuk membantu timnya supaya lebih efisien. Seperti itu tim pembuat proposalnya. Gimana sih mencari proposal, mencari peluang bisa kirim proposal? Kita bisa yang sederhana aja, cari browse misalnya via Google yang gratis, atau ada Funds for NGOs yang berbayar gitu ya. Kalau saya rekomendasinya berbayar yang Funds for NGOs. Di sini saya sediakan keywords-nya ya, kata kuncinya.
Bisa cari dengan kata call request for proposal, funding opportunities, di belakangnya ditambahkan plus NGO, non-profit, Indonesia gitu ya untuk lokasi 2025 tahun ini gitu kan. Kalau tahun depan nyarinya ya pakai 2026. Terus plus sektor, teman-teman sektornya di mana? Sektor kesehatan kah? Seperti itu keagamaan kah misalnya? Ini saya kasih contoh ada Grand Open Call Indonesia Climate Change 2025. Seperti biasa kan kalau Google langsung keluar ya. Nah, yang paling atas itu Funds for NGOs, itulah yang direkomendasikan, yang biasa banyak dipakai teman-teman internasional NGO untuk mencari resource-resource peluang-peluang grant. Untuk Google, biasanya di bagian paling bawah itu ada juga keyword-keyword yang orang-orang yang lain gunakan untuk mencari. Kalau misalnya ada yang cocok, boleh diklik juga, gitu ya. Coba cek masing-masing hasil pencariannya itu minimal di halaman satu. Kalau sempat ke halaman 2. Tapi biasanya halaman satu udah bagus, gitu ya. Kemudian di LinkedIn, kemarin beberapa hari lalu saya ketemu kakak satu ini. Segera cari, segera follow. Dia membagikan link ini di beberapa postingnya, isinya link peluang grant semua. Plus dia bikin fun mapping. Dan ini, dokumen ini sama dia akan selalu diupdate. Nah, enak banget kalau sudah follow dia. Langsung aja ya teman-teman. Cepat cari di LinkedIn. Yang belum punya LinkedIn cepetan bikin akun LinkedIn-nya. Rugi banget kalau nggak bisa lihat ini dua dokumen ini. Kemudian bisa via jejaring, cari pertama di internet pihak-pihak mana yang bisa diajak kerjasama gitu kan. Jangan lupa bikin dokumen list kontak person. List kontak person bisa dimulai di mana? Dari kontak HP kita aja gitu kan. Lembaganya apa, nomor HP-nya berapa, namanya, emailnya. Terus kalau kita bikin kegiatan, workshop kah, mengundang berbagai pihak, lihat daftar absennya, masukkan update ke dokumen list kontak person. Kalau ikut di kegiatan orang lain, minta izin, boleh nggak daftar absennya kita foto gitu kan. Jangan lupa bawa kartu nama untuk tukar-menukar di sana. Kalau ketemu dengan pemerintah, pererat komunikasi dan rajin-rajin menjalin hubungan, jaga kontak, tuh. Ajak ikut program bersama, ajak ikut bikin proposal bersama, walaupun belum tentu belum tentu cocok, walaupun belum tentu apa namanya lolos juga, tapi ini semua adalah kerja-kerja jejaring. Teman-teman NGO sepertinya udah banyak yang jago untuk kerja-kerja jejaring ini ya. AI amat sangat membantu untuk mencari. Untuk yang free, jangan lupa untuk klik di sini ada tools sebelum sebelum mengetik pertanyaannya, di toolsnya diklik, kemudian klik search the web supaya dia bisa mencari mencari ke internet, bukan hanya mencari di database internalnya dia saja. Contoh, ini saya contohkan. Untuk chat GPT, carikan peluang grant untuk NGO lokal Indonesia di bidang misalnya keagamaan, atau kesehatan, atau misalnya disaster risk management, gitu. Pastikan masih aktif atau buka setelah Juli 2025. Nah, dia akan kirimkan seperti ini. Kita tinggal cek link-linknya, dia kasih link, kita cek. Benar, cocok atau enggak. Kelemahannya kalau yang generative AI seperti ChatGPT, itu adalah dia suka delusional, jadi suka linknya kadang suka nggak mengarah ke web tertentu gitu, atau error gitu kan. Jadi kalau misalnya lembaganya punya cukup dana, itu direkomendasikan banget untuk berbayar gitu ya, untuk satu lembaga cukup satu akun saja bisa dipakai semua orang. Kemudian, kalau sudah ketemu calon grant, kita lihat gimana sih yang cocok dengan lembaga kita. Nah, kita cek di 3 pertanyaan ini. Apakah lembaga kita memenuhi syarat eligibilitas?
Dari mana kita tahu kita eligible? Biasanya di pengumuman grant, di dokumennya, ada itu mereka cantumkan donornya oleh donornya, tipe lembaga, lokasinya, sektornya, syarat konsorsium misalnya ada yang mensyaratkan harus konsorsium, harus nggak bisa sendiri lembaga yang apply gitu ya, harus bareng yang lain. Ada syarat administratif, misalnya ada yang minta laporan audit eksternal 3 tahun terakhir, seperti itu. Dan ada syarat lain juga, misalnya co-finance atau co-sharing. Apakah kita bisa? Gitu. Kemudian, apakah lembaga kita punya pengalaman atau kemampuan di bidang yang dia minta? Gitu kan? Grantnya tentang pertanian, tapi ternyata lembaga kita tentang kesehatan ya, mungkin menyambungnya agak jauh gitu. Lalu yang ketiga, apakah lembaga kita punya sumber daya untuk melakukan dan mencapai apa yang diharapkan oleh donornya? Sumber daya itu termasuk orang ya tenaga gitu kan. Termasuk juga kalau co-sharing apakah ada modalnya gitu. Termasuk kalau misalnya lokasi. Lokasi kita di dua kota misalnya, tapi ternyata si donornya minta di 3 kota. Kalau kita tidak punya sumber dayanya, di situ kita bisa ajak kerjasama enjoy lain di kota yang berbeda. Di sini penting juga jejaring di sini. Nah, kalau sudah cocok, di sini inti untuk menulis proposal tujuannya adalah dua, kita menjelaskan ke calon donor the why dan the how. Ya, the why-nya apa? Ada permasalahan yang real, kebutuhan nyata di masyarakat yang penting untuk diperhatikan. Ya, keywordnya masalah nyata, penting, mesti dibuktikan dengan data, didukung dengan data. Bukan hanya sekedar apa namanya, lembaga saya bagus, lembaga saya berhubungan dengan masyarakat, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mendapatkan permasalahan kebanjiran, misalnya. Misi kami mulia, program kami bagus, dan dibutuhkan sama masyarakat. Itu saja tidak cukup. The why-nya kita mesti kuat. Kemudian the how-nya kita mesti jelaskan bahwa lembaga kita punya sumber daya dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Dua ini sebenarnya yang menjadi dasar menulis proposal. Yang lainnya adalah eligibilitas yang sebelumnya, gitu kan? Langkah-langkah penyusunan proposal. Ada kalau sudah dapat ketemu grant yang cocok tadi ya. Langkah-langkahnya sebenarnya bisa dibagi 3, sebelum, selama, dan sesudah. Sebelumnya baca lagi semua info tentang grant tersebut. Semua dokumennya baca lagi. Gimana cara apply-nya, kapan deadline-nya. Setelah itu biasanya kalau dibaca lagi, terus ada diskusi. Kalau boleh diskusi gitu kan, bingung. Diskusi aja sama yang lebih ngerti, yang lebih pintar bahasa Inggris misalnya. Dari situ dapat insight, oh ternyata yang tadinya kok kayaknya cocok, ternyata nggak cocok gitu kan. Jadi keputusannya adalah tidak apply. Bisa juga keputusan tidak apply-nya adalah, wah ini proposalnya lumayan berat, ininya apa, kerjaannya ada 100 pertanyaan yang mesti dijawab, dan deadline-nya seminggu lagi, dan orang-orangnya pada sibuk semua, akhirnya diputuskan untuk tidak, gitu. Tidak ada masalah, itu semua tidak masalah. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Kita ikut berpikir, ikut menambah wawasan bahwasanya ada yang cocok, ada yang tidak. Sudah cocok pun belum tentu kita harus apply. Gitu ya. Buat tim penyusun proposal. Jangan bikin sendiri, kasihan. Riset donor. Riset semua apa yang dikirimkan oleh donornya, si websitenya donornya, lihat informasi yang ada di situ, kemudian dia biasanya memberikan grant yang seperti apa. Kita bisa membuat semacam profil donor kalau kalau berminat untuk serius banget ya untuk riset donor. Yang kuning-kuning ini adalah yang krusial biasanya yang saya temukan di NGO-NGO lokal gitu.
Yang nomor 5, riset isu masalah existing serta datanya untuk menguatkan penulisan proposal. Jadi kita mesti lihat data-datanya, apakah benar ini permasalahan, apakah benar ini masalah yang penting, seperti itu. Siapkan semua dokumen, kalau ada dokumen dari donornya, dokumen template proposal, di-download. Kemudian kalau dia minta kopi KTP direktur misalnya, kumpulkan semuanya. Lalu kolaborasi dengan lembaga lain kalau misalnya dibutuhkan, itu kan hubungi, kemudian ajak, ini kita mau apply ini, tertarik nggak untuk bikin bareng, jadi satu tim, gitu. Setelah itu oke, kita bisa mulai dari buat TOC bareng, dengan tim penyusun proposal atau kolaborator kalau bareng dengan lembaga lain, ya. Tentukan saja waktunya, gimana kapan kita mau bikin TOC, gitu. Siapa kira-kira tim pembuat TOC-nya? Mungkin tim penyusun proposal tidak semua jadi tim pembuat TOC, gitu. Buat log frame kalau dibutuhkan. Ada donor yang minta log frame, ada yang tidak juga. Mulai buat budget. Biasa ya, teman-teman yang udah biasa bikin proposal ya kayak gini lah kira-kira. Mulai ngisi, nulis proposalnya, buat time frame-nya. Koordinasi dengan tim itu wajib, gitu kan? Cek dan recheck untuk typo, datanya valid dan benar atau tidak, format dokumennya gimana, di proofread kalimat-kalimatnya. Di sini bisa lihat bahwasanya the why dan the how biasanya ada di yang ada panah-panahnya ini, yang orange itu yang the why, gitu kan. Kita bisa dapatkan di situ ide-ide the why-nya kita kumpulkan jadi suatu bahan untuk membuat TOC. The how-nya itu kita bangun dari TOC, log frame, budget, time frame, sampai dengan cek recheck dokumen. Semua sudah selesai, jadi draft final di review final. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, finalisasi. Dan kalau sudah siap dikirim, kumpulkan di folder khusus. Tuh. Langkah-langkahnya itu aja sih, saya kira. Walaupun mungkin ada teman-teman lembaga lain yang saya tahu punya langkah-langkah yang jauh lebih rumit atau jauh lebih sederhana. Pada intinya yang kita nyaman, yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Gitu. Oke. Kalau butuh bantuan dari teman-teman jejaring, bisa ditanyakan langsung, cek saja. Banyak kok yang suka pro bono untuk ikut diskusi membahas proposalnya lembaga lain. Gitu. Jangan disangka nggak ada yang suka seperti itu ya. Ada, banyak. Oke, do's and don'ts. Yang kuning-kuning ini biasanya yang perlu perhatian dari teman-teman NGO lokal. Biasanya kekurangannya di sini. Pertama, baca teliti. Itu kan, baca teliti semua info dari donor. Kemudian lakukan atau berikan semua yang diminta oleh donor. Itu kalau donornya minta apa namanya, ada template 3 dan semua harus diisi pakai bahasa Inggris, ya lakukan itu. Fokus pada permasalahan, gitu ya. Permasalahan apa yang ingin diatasi? Bukan cuma sekadar kita pengen bikin project ini, pengen bikin project itu. No, permasalahannya apa yang ingin diatasi? Di situ kita mulainya. Lalu dampaknya, impactnya. Sekarang donor melihatnya di situ. Nggak pengen lagi donor itu memberikan pendanaan terus hanya sampai ke output gitu ya. Pelatihan sudah selesai, dampaknya apa, impactnya apa, nggak ketahuan gitu. Sudah nggak lagi ke arah sana. Lalu yang kuning yang lain data dari sumber valid. Biasanya teman-teman juga juga banyak kekurangan di sini untuk di NGO lokal. Dan keunikan dan inovasi. Keunikan dan inovasi dari ide proposal, ide project yang mau kita ajukan itu apa? Gitu. Donor biasanya mencari ini. Oke. Nah, kita mulai tentang riset donor.
Sekali lagi, baca teliti semua dokumennya. Apa yang diinginkan donor biasanya ada di sana, ikuti aja. Identifikasi keywords yang digunakan. Nah, ini penting karena apa? Biasanya karena kita terbiasa untuk fokus pada ide project proposal kita seperti ini, gitu ya. Kita pakai keywords-keywords yang biasa kita gunakan, sementara donornya tidak menggunakan keywords-keywords tersebut. Contoh, kita menggunakan istilah children atau young people, tapi donornya menggunakan istilah youth, gitu. Jangan pakai yang people atau children, pakai youth. Ikut keyword yang digunakan oleh si donornya. Bagaimana tahu keywordnya? Ya dilihat dari dokumen-dokumennya. Dokumen RFP, Request for Proposal, biasanya diberikan oleh donornya. Baca, lihat, kasih catatan atau bikin catatan di buku atau di mana, di screenshot, di highlight gitu ya. Ada ada keyword ini, itu semuanya dicatat, masukkan ke proposal kita. Cari info penerima grant sebelumnya, pelajari proyeknya. Kalau misalnya kita blank nih, nggak ngerti mau bikin proyek apa, oke deh lihat. Cari grantee sebelumnya. Oh, proyeknya kayak gini, gini, gini. Oh, ini kayaknya idenya bagus nih buat Indonesia. Oh, kayaknya belum ada di kota Semarang, misalnya. Itu bisa jadi sumber ide juga. TOC, jangan lupa harus nyambung dengan ini, dengan apa yang diminta donor, gitu ya. Walaupun mungkin donornya nggak minta TOC, kita perlu punya setidaknya TOC sederhana aja yang bisa bisa nyambung dengan apa yang diinginkan oleh donornya. Oke, riset isu bisa di kebijakan global, regional, nasional, lokal, misalnya isu persampahan, isu food waste, seperti apa regulasinya, data apa yang mendukung Indonesia, katanya food waste-nya ranking 2 di dunia, kalau nggak salah ya, saya lupa. Hasil penelitian, kajian, survei dilakukan oleh siapa, kapan? Gitu ya, kapannya ini penting, surveinya kapan. Kita ambil 10 tahun ke depan, kalau misalnya 10 tahun ke belakang, kalau misalnya 5 tahun ke belakang nggak ada, gitu ya. Prioritaskan yang 5 tahun ke belakang, yang update. Sumber data bisa dari mana-mana, dari lembaga level internasional, level regional, level nasional gitu ya, dokumennya dari RPJMN, RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Sosial, dari laporan dan data internal lembaga kita juga bisa. Biasanya kan laporan ada hasil evaluasi, hasil monitoring, data sekian banyak perempuan melakukan pelatihan, mendapatkan pelatihan untuk menjahit misalnya. Data-data seperti itu kalau misalnya terkait dengan ide kita, itu bisa dipakai. Data internal lembaga itu nilainya lebih besar kalau kita punya. Dilihat dari donor itu besar. Karena donor biasanya memang berbasis data. Gitu. Kalau ada kemampuan, ada dana, dan ada tenaga, dan ada waktu, bisa bikin asesmen lapangan sendiri untuk mencari data awal yang bisa diangkat jadi proposal. Theory of change sederhana aja, gitu ya. Nggak perlu terlalu rumit, apalagi kalau misalnya donornya nggak minta TOC, tapi setidaknya ini membantu kita untuk berpikir seperti ini loh, project proposal kita, idenya. Gitu. Nomor satu, kita berangkat dari permasalahan. Permasalahan apa di daerah tempat teman-teman bekerja yang mau diangkat? Apakah itu penting bagi masyarakat yang terkena permasalahan tersebut, yang mengalami permasalahan tersebut? Apa datanya? Gitu. Kemudian kita pengen cita-cita yang tinggi, goal, impact, dampak yang ingin diraih seperti apa. Dari situ udah dapat problem, udah dapat cita-cita, kita cari tengah-tengahnya gitu ya. Apa hasil antaranya? Apa outputnya? Dari situ, dari hasil antara, baru kita buat
Kira-kira aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencapai output tersebut? Nah, ini urutan seperti ini, teman-teman kalau sudah biasa bikin TOC, mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, nggak masalah. Yang penting jalurnya, logikanya seperti itu, gitu ya. Ada yang langsung bikin empat-empatnya, pokoknya aku ketemu impact, ketemu output, beres, nanti outcome-nya bisa dipikirin nanti, intervention kita sudah punya, ambil dari project yang kemarin, gitu. Bisa juga, ya. Kita fleksibel aja, kalau saya ya, lebih fleksibel, karena tidak semua donor juga sebenarnya begitu rigid untuk minta TOC dan log frame, gitu ya. Kalau memang rigid, setidaknya kita sudah punya mindsetnya. TOC itu seperti ini, gitu. Jangan lupa asumsi. Asumsinya bagaimana maksudnya? Bahwa dengan aktivitas yang kita kerjakan, yang kita ajukan, itu dampak bisa dicapai. Atau kita bisa berkontribusi kepada tercapainya dampak. Gitu. Oke, contohnya nggak usah jauh-jauh dari webinar ini aja. Permasalahannya NGO Indonesia kesulitan buat proposal untuk donor luar negeri. Oke, permasalahan ini diambil oleh teman-teman lockout. Permasalahan ini diambil oleh teman-teman lockout, kemudian oke deh, kira-kira pengennya gimana ya? Pengennya tuh NGO Indonesia bisa bisa berdaya gitu, berkelanjutan programnya dan lembaganya. Oke deh, sip. Kira-kira sebelum nyampe ke sana apa? Apa yang harus diraih dulu? Oke, kira-kira perlu punya jejaring, perlu punya skill. Skillnya tentang apa? Turun lagi. Skill yang didapatkan dari pelatihan, dari pendampingan, coaching, dan jejaring. Tentang apa tapi? Iya, dipikirin tentang apa ya? Oke deh. Untuk sekarang pelatihannya, pendampingannya untuk pembuatan proposal dulu deh. Tuh, bisa seperti itu. Jadi, untuk ngecek logikanya teori of change adalah ketika NGO Indonesia itu kesulitan bikin proposal, kita punya menawarkan pelatihan, pendampingan, coaching, dan jejaring. Misalnya, ya. Ini semua dilakukan supaya NGO Indonesia mendapatkan akses menjadi peserta, mendapatkan wawasan, mendapatkan skill dari pelatihan tersebut. Supaya lagi gitu kan, kuncinya pakai kata supaya NGO Indonesia menggunakan jejaring tersebut dan menggunakan skillnya untuk mendapatkan pendanaan dari luar negeri, supaya NGO Indonesia berdaya dan programnya berkelanjutan gitu. Kalau logikanya kira-kira sudah make sense, ya udah kita pakai itu saja. Oke. Nah, kalau sudah TOC-nya oke, TOC itu bisa jadi ide proposal. Gitu. Ini format proposal sederhana aja, ya. Ada berbagai macam format proposal. Di sini saya hanya menyampaikan salah satunya aja, salah satu contoh. Isinya executive summary, background, project idea, differentiation, pembeda gitu ya. Apa sih yang membuat project kita beda dari orang lain, dari NGO lain, dari stakeholder yang lain, seperti itu. Deliverable KPI, atau ada yang bilang indikatornya apa, nanti monitoring, evaluasinya, perencanaannya seperti apa, kemudian timeline, timnya siapa aja, dan budgetnya. Gitu. Ini contoh. Contoh-contoh ini saya ambil dari random ya, random proposal-proposal yang lolos lah gitu. Pada dasarnya banyak donor yang suka format seperti ini. Jadi dibuat kalimat semua, jadi paragraf semua. Nggak ada bullet point, nggak ada tabel, nggak ada diagram-diagram. Dia pengennya cuma tulisan aja semua. Gitu. Banyak saya ketemu tipe-tipe donor seperti ini.
Kalau misalnya donornya yang tidak seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ya, setidaknya kita punya contohnya dan mulai latihan seperti ini nih. Contohnya background, keywords yang donor pakai masukkan ke sini, gitu ya. Misalnya contoh keywordsnya yang mental health, youth mental health, gitu. Dia pakai youth di sini. ACES, gitu. Kemudian apa SBCC, gitu. Apalagi kita masukkan data tahun dan konteks lokal. Datanya tahun 2022 ada 226 kasus bullying. Gitu. Kalimat singkat padat. Kita utamakan kalimat singkat padat dan jelas ya, tentunya. Eksplisit. Eksplisitnya maksudnya apa? Seperti misalnya our project addresses this issue by, itu sudah langsung eksplisit. Project kami mengatasi isu ini itu untuk mencapai mencapai kondisi outcome ini dan impact yang itu. Langsung saja eksplisit. Kadang ada yang kita terbiasa untuk bikin kalimat panjang-panjang begitu ya di kulturnya Indonesia. Tapi kalau kita bertemu dengan donor yang memang kulturnya juga panjang-panjang, itu tidak masalah. Kita kasih bahasa berbunga-bunga. Tapi kalau ketemu donor yang senangnya kalimat singkat padat, kita mesti banyak latihan di sini. Gitu. Yang penting eksplisit, ada yang banyak yang sungkan karena kultur kita kultur belok dulu ya, banyak ngobrol dulu ini itu baru to the point. Ditanyain, coba dipilih dari project ini masuk ke kategori kami yang mana, project yang mana, kategori klasifikasi project yang mana gitu. Kadang suka bingung gitu. Kita kemana-mana dulu gini-gini dan tidak langsung to the point bilang project kami adalah untuk berkontribusi pada tujuan TOR, TOR dari donor nomor satu atau nomor dua gitu. Langsung saja eksplisit dikatakan to the point, ditulis to the point. Ini contoh project idea juga, ada who, what, why, where, how. Ini yang saya highlight-highlight gitu ya. Gunakan keywords yang donor pakai, kalimatnya tetap singkat, padat, nyambung dengan prioritas donor dan negara, gitu kan. Jangan sampai project idenya cuma project kita aja, ide kita tapi nggak nyambung dengan prioritas Pemda, prioritas pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kayak gitu. Apalagi nggak nyambung dengan apa kepentingan donornya di situ. Lebih susah lagi nanti. Differentiation, keunikan. Di sini kita jelaskan kenapa solusi kita lebih baik atau berbeda dengan program lain. Kita bandingkan langsung saja program lain. Misalnya, unlike existing government initiative, itu seperti ini, sedangkan solusi kami seperti ini. Bisa langsung to the point. Contoh deliverable, langsung aja key outcome-nya. Kita akan mengukur ini. Dan ketika project successful, menurut kami adalah ketika mencapai ini. Gitu. Jelaskan apa yang diukur dan kapan. Kalimatnya singkat dan padat. Sama-sama kalimat singkat padat rata-rata rekomendasinya ya. Contoh timeline. Timeline biasanya kita bikin tabel gitu ya. Tapi jangan salah, banyak donor yang minta juga timelinenya seperti ini. Gitu. Bikin tabel itu mudah. Bikin seperti ini, kita banyak yang kesulitan. Jadi saya berikan contohnya di sini. Gunakan lagi keywords yang donor pakai. Jangan lupa untuk selalu menggunakan keywords yang mereka pakai. Kalimat singkat padat. Jelaskan runutan kegiatan. The first 6 months, lihat saya yang sudah di highlight. 7th month, the last 6 months, seperti itu. Tim juga banyak yang kita terbiasa pakai tabel. Ada donor yang sulit menerima tabel atau kita diminta
mengisi form online mereka dan itu tidak bisa taruh tabel di situ. So mau tidak mau kita pakai kalimat. Bahkan bullet points pun ada form online-nya donor yang tidak bisa terima bullet points. Kita mesti belajar bagaimana bikin kalimat yang memperlihatkan tim kita seperti apa yang menceritakan itu kan kata kalimatnya tetap singkat padat. Namanya ini, posisinya ini. Sekian persen dari waktunya akan digunakan di proyek ini untuk melakukan ini. Contoh budget. Ini budget yang sudah apa istilahnya? Sudah dirangkum di summary ya. Sebelum mendapatkan ini, teman-teman tetap kudu perlu bikin detailnya dulu. Kadang donornya juga sudah langsung minta detailnya sekalian gitu. Yang mesti dijadikan patokan adalah jangan memasukkan item yang dilarang oleh donor. Cek lagi dokumen-dokumen donornya. Apa yang boleh dimasukkan untuk diajukan proposal, apa yang tidak boleh. Jangan melebihi budget plafonnya. Tips, kalau donor ada menyediakan template, gunakan templatenya. Cari mesti mesti teliti ya. Kadang saya ngerti sih teman-teman kalau sudah posisinya direktur manajer begitu kan, kalau harus membaca dokumen yang banyak dari donor, nggak ngerti gitu kan bahwasanya ada template-nya gitu. Tahu-tahu dia pokoknya pakai format yang biasa ada di lembaga aja, pakai itu. Dan sudah mepet mau deadline ternyata loh kok ada template-nya gitu. Baru nyadar dan buru-buru bikin harus dibikin pakai template-nya yang disediakan oleh donor. Diskusi sama tim. Karena kalau persepsinya dengan tim beda, bisa-bisa ide proyeknya nggak nyambung antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, gitu kan. Bagi tugas, ini biasa ya untuk teman-teman yang sudah terbiasa project management, bagi tugas, siapa, melakukan apa, kapan, deadline draft pertama siapa, siapa yang nanti mau mereview draft pertamanya, gitu. Kalau ada donor yang memberikan template yang harus diisi dengan narasi, isi aja dulu dengan bahasa Indonesia boleh. Taruh data di situ, taruh link, taruh narasi yang bisa membantu copy paste dari laporan-laporan atau proposal-proposal yang dulu kita punya. Taruh semuanya untuk menjawab satu bagian tersebut. Setelah itu bisa diedit belakangan. Misalnya satu bagian itu ternyata donornya cuma minta 200 kata. Oke, 200 kata. Tapi dalam bahasa Inggris, oke, translate dulu, lalu diedit. Bagaimana caranya? Gunakan tools AI sebagai alat bantu. Alat bantu ya teman-teman, penekanannya alat bantu. Jangan membiarkan mereka maksudnya si generatif AI ini untuk membuatkan teman-teman proposal. No, no. Saya udah sering mencoba gitu kan berbagai macam generatif AI. Selalu melenceng dan kadang dia lupa gitu kan bahwasanya TOC-nya seperti ini, tapi di bawah dia menjelaskan tentang yang lain gitu belok. Jadinya dia nggak align dari atas sampai bawah. Tetap teman-teman yang mesti lead di sini, yang human ya. Jangan serahkan 100% ke generatif AI. Gunakan keywords, jangan lupa. Jangan menggunakan keywords yang biasa kita pakai, gunakan yang biasa digunakan oleh donornya. Apa yang diinginkan oleh donor? Nggak jauh-jauh sebenarnya, banyak donor yang suka memberikan feedback setelah dia mereview proposal kita. Ini salah satunya aja, saya ambil random dari salah satu proposal yang pernah dikirim oleh tim kami. Intinya di sini sebenarnya the how, ya. The how-nya. Lihat highlight-nya yang warna kuning, unclear. More detail on how. Provide further details. Outlining how. Information on how. Intinya proposalnya, the how-nya kurang kuat. Ini kebetulan karena donornya adalah yang suka membuka tahunan,
Jadi grant-nya dia buka tiap tahun, gitu ya. Informasi ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki proposal kita sebelumnya dan kita kirimkan untuk tahun berikutnya. Gitu. Jadi kalau dapat donor yang seperti ini, kita beruntung teman-teman. Kita bisa latihan lebih jauh lagi untuk membuat proposal kita lebih cocok dengan donornya. Nah, sampai sini kan katanya pengen dapat miliaran rupiah nih ya. Saya buatkan teori of change-nya sederhana aja. Outcome webinar ini itu sebenarnya ada di sisi kiri bawah, teman-teman ya. Dia cuma sampai di situ. Jadi webinar ini menjelaskan tentang step by step cara membuat proposal grant, cara mencari grant, gitu kan. Teman-teman kalau ngikutin, kenapa saya bilang outcome? Karena outputnya adalah teman-teman mendapatkan informasi itu. Teman-teman menjadi peserta. Nah, informasi yang diberikan di sini, apakah akan teman-teman lakukan, itu sudah jadi outcome ketika teman-teman melakukannya, gitu kan. Praktek cari grant, praktek bikin proposal, itu di outcome dari webinar ini. Gitu. Untuk mendapatkan pendanaan, mau dalam negeri atau luar negeri, itu biasanya kalau dari buku-buku yang saya baca, itu panduannya ada dua pendekatan. Dua pendekatan ini dua-duanya harus dijalani. Pertama reaktif, kedua proaktif. Reaktif ini jangka pendek. Jadi kita cari grant, kita bikin proposal, kita kirim, kita tunggu pengumumannya. Kalau dapat kontrak, ya hubungannya kita dengan donor adalah hubungan bisnis, kontrak gitu ya, mitra. Sementara proaktif ini lebih jangka panjang. Berjejaring, kita cari kontak staf donornya, ajak ngobrol, ajak ngopi gitu. Jalin hubungan baik, update info donornya, kita lihat websitenya ada update apa ya gitu. Kalau kita punya laporan atau newsletter yang mereka tertarik, aspeknya maksudnya topiknya sama dengan yang mereka kerjakan, kirim saja newsletternya atau laporannya atau artikelnya seperti itu. Tetap jalin hubungan baik, kontak yang aktif. Ke atas kedua kedua aktivitas ini, kedua intervensi ini akan membuat berkontribusi pada gitu ya. Teman-teman mendapatkan wawasan mencari peluang pendanaan dengan cara reaktif dan proaktif. Ini masuk di circle of control. Jadi 100% dari, kalau circle of control ya, 100% dari hasilnya itu adalah tergantung kita sendiri. Gitu. Naik ke atas, NGO Indonesia jadi terbiasa berjejaring berkolaborasi untuk meningkatkan pendanaan dari berbagai sumber. Gitu. Miliaran rupiahnya itu di situ mendapatkannya. Ini di circle of influence, udah di outcome ya. Artinya apa? Ini tidak hanya tergantung oleh kita saja, itu tergantung oleh pihak lain juga. Makanya TOC biasanya ada asumsi, di sini asumsinya, contoh di sebelah kanan ya, kebijakan donor berpihak pada NGO lokal. Para NGO terbuka untuk berjejaring, berbagi informasi, berkolaborasi, dan proaktif. Tuh, jadi kita bisa mempengaruhi bahwasanya si outcome ini tercapai. Gitu. Tapi tidak bisa 100%. Makanya mungkin bisa jadi yang reaktif dan proaktif ini kita perlu tambahkan lagi. Mungkin ada satu hal yang lain, entah apa. Bisa jadi advokasi supaya kebijakan donor lebih berpihak pada NGO lokal. Bisa jadi, nah teori of change kita berubah. Teori of change itu tidak rigid, dia perlu diupdate sesuai dengan konteks, sesuai dengan perubahan yang ada. Gitu. Ke atas lagi ke goal dampak itu itu lebih lebih jauh lagi pengaruh kita ke sana. Itu maksudnya di circle of concern. Cita-cita yang jauh sekali. Kita berkontribusi ke sana. Itu. Ini untuk
untuk menanamkan lagi. Misalnya tadi kan sudah ada teori of change yang sederhana, yang terkait dengan teman-teman, terkait dengan webinar ini. Nah, yang ini adalah teori of change setelah webinar ini ada di pihak teman-teman. Itu. Bukan lagi di teori of change-nya lockout. Contoh, contoh sederhana aja. Mudah-mudahan nggak terlalu rumit ya. Nah, contoh strategi juga jumlah proposal tadi teman-teman sudah share. Berapa jumlah proposal lolos tahun lalu dibanding yang terkirim? 1 banding 5 kah? Satu yang lolos, 5 yang dikirim gitu kan? Berapa dapatnya yang lolos itu 200? Nah, kalau pengen punya dapat 1M, berarti butuh 5 proposal lolos, perkiraan 200 juta masing-masing. Kalau 5 proposal lolos, berarti perkiraan ada 25 proposal yang terkirim tahun ini kalau mau dapat 1M tahun ini. Itu contoh, contoh kasaran saja. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan perbandingan 80-20. Aduh, capek banget ya 25 proposal terkirim sambil masing-masing 200 juta. Oke, kita ngincer yang nilainya proposal 200 sama 500 juta. Tuh. Kita pakai perbandingan 80-20 yang 80% untuk yang nilai proposalnya sampai 200 juta. Yang sisanya yang nilai proposalnya 200 sampai 500 juta. Gitu. Contoh strategi ini masih masuk di reaktif ya teman-teman, pendekatan reaktif di TOC yang sebelumnya, yang ini ya. Masih masuk di sini. Tetap harus ada yang proaktif, jalur berjejaring ini wajib untuk teman-teman jalani gitu ya. Oke, diskusi. Silakan, saya sengaja agak cepat supaya teman-teman bisa banyak, kita punya banyak waktu untuk berdiskusi. Oke, silakan teman-teman. Baik, siap. Terima kasih banyak nih Bu Indriani untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Ada banyak banget gitu ya materinya. Nah, Ibu Indriani untuk sesi tanya jawab, apakah rekan-rekan diperbolehkan untuk on mic atau lewat chat saja pertanyaannya Ibu? Boleh on mic, boleh chat. Kalau chat mungkin dibacakan, saya minta tolong dibacakan ya. Siap. Tapi juga saya mesti bilang juga sama teman-teman, saya ada kondisi disabilitas. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk menyingkatkan kalimat-kalimatnya, jangan terlalu panjang gitu ya. Sekalian latihan bikin kalimat singkat, padat, jelas. Oke, terima kasih. Oke, siap Ibu. Kalau gitu, kita mulai dari yang eh, ini dulu ya. Bapak Diparesa Muhammad. Boleh Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas presentasinya Bu Indriani. Mungkin secara singkat saja sebelumnya saya Diparesa dari Water Nation, salah satu organisasi di dalam isu waste gitu, di Water and Sanitation. Uh, Singkatnya bagaimana uh, lebih baik itu kita lempar jala saja dalam artian grants-nya ini sesuai dengan kita semua catatannya, sesuai dengan bidang kita, atau fokus saja satu persatu secara on proses pelan-pelan seperti itu Ibu. Dan untuk framing ini kan kompleks, mungkin Ibu bisa bantu untuk menjelaskan sebenarnya untuk framing ini tuh framing ke grant writer ke fundingnya saja atau juga sama sponsor ataupun kolaboratornya juga, seperti itu Bu Indriani. Oke, baik. Berarti pertanyaannya itu tadi, apakah kita harus tebar jala atau sesuai fokus aja gitu ya, Pak Diparesa ya? Oke, Ya, ya Kak. siap. Nah, Ibu Indriani, mangga kita jawab dulu untuk pertanyaan Pak Diparesa. Oke. Tebar jala atau fokus, ini semuanya tergantung strategi fundraisingnya masing-masing lembaga. Sudah punya atau belum? Gitu ya. Di salah satu lembaga yang saya ikut, itu pakai tebar jala.
Jadi ketika tahu ada yang cocok langsung bikin. Ada juga yang karena ada beberapa manajer, satu manajer memutuskan untuk saya tebar jalan. Oh, manajer yang lain tapi bikin memutuskan untuk kalau program yang saya fokus aja. Itu semuanya diserahkan kepada pengambil keputusan, gitu ya. Bagaimana probabilitasnya? Probabilitasnya adalah biasanya yang fokus itu akan lebih bagus kualitasnya, lebih tinggi probabilitasnya untuk diterima, gitu. Satu lagi pertanyaannya apa ya? Kayaknya Eh, dua ya pertanyaannya tadi ya. ya, Ibu, dua tadi. Jadi untuk satu lagi adalah untuk framing ataupun memahami isu grants, memahami dari pendonor, ini tuh konteksnya apakah hanya sekedar lembaga pendonornya saja, atau juga kita harus pahamin kolaboratornya juga, ataupun eh, dia saat saat program tersebut bekerja sama dengan siapa dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Kalau untuk bikin proposalnya ya, kalau untuk bikin proposalnya prioritas pertama adalah kita mengerti donornya. Setelah itu kolaboratornya. Kenapa kita juga penting untuk mengerti kolaboratornya? Itu nanti adalah ketika kita membagi peran. Peran lembaga A di mana, peran lembaga B di mana. Itu kita pilih berdasarkan kemampuan masing-masing. Saling mendukung intinya. Lembaga A lemah di sisi mana, itu dibantu oleh lembaga B karena dia kekuatannya di situ. Tuh, itu kira-kira. Eh, ini jawabannya nyambung nggak dengan maksud pertanyaannya tadi? Ya, nyambung Bu Indriani. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, siap. Terima kasih juga Pak Diparesa ya, karena sudah menjadi penanya pertama nih. Nah, pertanyaan selanjutnya kita tukar-tukaran ya. Jadi ada yang di chat, ada yang di Zoom langsung gitu. Tadi Ada boleh tanya? eh, boleh nanti setelah ini ya. Tadi Kita kita sampai pukul 21.40 teman-teman. Jadi aman saja ya. Kita gantian dulu untuk pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Amalia Rizkyarini. Nah, tadi Ibu Amalia Rizkyarini ini bertanya nih, bisakah kami mendapatkan tips, misal donor Amerika cenderung menyukai bahasa yang eksplisit, terus donor dari Eropa type-nya seperti apa? Jadi dari Ibu Amalia ini bilang apakah setiap donor di masing-masing benua itu punya khasnya sendiri gitu, Bu? Kalau misalnya di Amerika, apakah mereka suka bahasanya eksplisit atau kalau donor Australia itu sukanya bahasanya yang seperti apa sih, Bu? Apakah ada ciri khas tertentu seperti itu, Ibu Indriani? Iya, secara mayoritas memang Amerika lebih suka to the point, gitu ya, singkat to the point. Eropa lebih banyak berbunga-bunga, tuh. Tapi ada juga satu dua donor di Eropa yang memilih untuk singkat, padat, bahkan kita tidak bisa bergerak gitu, dikasih cuma tabel dan diisi di situ. Kita nggak bisa banyak berbunga-bunga ngomongnya, dikasih jatah itu bukan lagi berapa jumlah kata tapi berapa jumlah karakter gitu. Jadi karakter itu kan termasuk koma, termasuk spasi, termasuk tanda tanya, begitu kan. Jadi eh, kalau toh dibilang dibilang donor itu ada kecenderungan tertentu dari benua, ya saya memang juga baru baru melihatnya di EU dan IEZ aja. Di yang lain campur-campur gitu. Baik, siap. Sudah terjawab ya, Ibu Amalia. Nah, selanjutnya Pak Juan nih. Pak Juan sudah antusias nih untuk bertanya. Silakan Pak Juan. Kedengaran? Ya. Oke, jadi pertanyaan saya ini lebih ke dua hal ya. Mungkin kalau dari budget itu yang lebih ke internasional, karena yang belum pengalaman yang internasional itu
pernah ikut yang kalau nggak salah Welcome to Something. Cuma ikut 2 kali di kesempatan brand yang mereka berikan tuh berbeda. Satu yang Discovery, satu yang Climate Impact. Feedbacknya sama-sama ya, eligibility-nya yang saya ingat waktu itu dari segi remittance. Saya kurang tahu apakah itu dari segi budget atau apa. Tapi pertanyaan yang menarik itu remittance, gimana sih cara mengakalinya? Ada ya aspek remittance itu ya. Itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, ini yang belakangan saya amatin fenomenanya ini, baik itu yang nasional maupun yang internasional nih. Kalau ya mungkin bicara yang nasional dulu. Kalau yang nasional, itu pendanaan eksternal dan mungkin 2-3 tahun ke belakang sempat dapat ya, terutama yang dari sama Dikti. Jadi karena kebetulan topik prioritasnya pada yang saya mungkin dari pengamatan saya sekilas pada saat saya ke presidenan sebelumnya ya, kesehatan memang diutamain. Cuma ketika lihat paparannya mungkin yang baru di Dikti ya, kalau yang Brin saya mungkin lagi. Tapi saya lihat dari beberapa kali paparan juga prioritas dari set shiftingnya emang lebih banyak disinggung energi. Nah, kalau yang dari segi internasional memang ada yang kesehatan. Ini kebetulan ya memang topik prioritas kesehatan kami, tim kami sasar adalah lebih ke alkes khususnya elektromedis. Cuma sering menemukannya itu lebih ke yang ada sih kesehatan tapi lebih ke kesehatan mental. Ataupun ya kesehatan tapi yang sifat berhubungannya lebih banyak yang sama patogen atau virus-virus gitu. Jadi ya gimana ya strateginya untuk menyikapi dan langkah yang mesti diambil tim selanjutnya supaya bisa menyesuaikan ya, prioritas, either itu prioritas riset yang nasional ataupun yang kebutuhan pendonor internasional ya, menurut saya agak masih belum, intinya masih belum ketemu atau connect dengan kebutuhan inti yang saya elektromedicine. Gimana strateginya? 2 pertanyaan itu aja yang saya ajukan. Terima kasih. Oke, baik Pak Juan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu gimana cara mengatasi remittance, dan yang kedua itu gimana strategi terkait ini apa ya, terkait proposal untuk alat kesehatan atau gimana? Benar ya? Oke, mangga untuk Ibu Indriani untuk dijawab. Iya, mohon maaf. Panjang banget gitu ya. Saya jadi lebih lebih tidak mengerti sebenarnya dengan maksud maksud pertanyaannya. Cara menyikapi remittance maksudnya bagaimana? Apa yang harus disikapi remittance yang seperti apa? Kemudian mencari yang kedua, menyikapi menyesuaikan donor internasional dan nasional. Saya nangkepnya ya. Nasional mungkin tidak berfokus donornya ke alkes, tapi donor internasional ada gitu. Tidak masalah kalau misalnya teman-teman punya permasalahan lokal dan ternyata isu di nasional itu tidak diangkat. Justru itulah yang mesti diangkat sama teman-teman. Itu permasalahan gitu kan. Kita latihan cari masalah. Bilang aja ke donornya yang mendukung mendukung alkes gitu ya, boleh ada alkesnya. Donor gitu. Ini pemerintah saya nggak mendukung nih untuk kita dapat alkes, kita butuh butuh bantuan Anda gitu. Tapi kita kebutuhannya seperti ini dan tidak ada yang mendukung sama sekali di lokal maupun nasional. Kami bisanya cuma cuma minta bantuan ke internasional seperti itu. Itu juga bisa angle-nya, framing-nya ya. Semoga pengertian saya ini cocok ya. Saya butuh feedback dari kakaknya. Oke, bagaimana
Bapak Juan untuk jawabannya. Ya, sebenarnya kan kalau yang tadi slack ya. Sebetulnya kalau yang eh, hal sini saya tangkap, oke kalau remittance saya udah bilang di chat ya terkait budget sih. Kalau yang tadi ya pertanyaan kedua, ya, yang saya tangkap yang budget budget pedagang dan kalau yang saya mungkin lurusin lagi ya. Kalau yang dari nasional ya ini baru itu ya di shiftnya ke kalau lembaga yang satunya lagi untuk pendidikan itu belum tahu. Nah kalau yang internasional mungkin udah ikut beberapa ya tiga. Oke, Halo, halo. putus-putus sebentar ya, saya mungkin potong ya. Teman-teman, tim lockout punya 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 alternatif buat teman-teman yang pastinya banyak pertanyaan. Mereka akan memfasilitasi teman-teman untuk bertanya pasca kegiatan. Semua pertanyaan itu nanti akan dikirimkan ke saya dan saya akan jawab. Jawabannya akan saya kirim ke lockout, tim lockout akan kirim ke teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tidak terjawab karena kondisi kayak kakaknya ini putus-putus ya internetnya atau saya mungkin kurang mengerti, jangan khawatir nanti bisa ditanyakan, nanti dikasih caranya oleh tim lockout ya. Mungkin kita bisa ke teman-teman yang lain. Baik, siap, Bu. Kalau gitu kita boleh lanjut ke Ibu Azizatur Rahmah. Oke, dari tadi sudah hands up. Ibu jadi nanya? Jadi bertanya? Iya, Oke, Ibu Azizatur. selamat malam. Pertanyaan saya singkat aja. Misalnya banyak grant eh, yang disarankan, apa yang di eligible itu hanya untuk yang non profit ya. Tapi kan sebenarnya dalam bentuk apa namanya lembaga itu kadang ada satu lembaga itu ada yang punya program itu belum punya badan hukum gitu ya, tapi ada badan hukum lain, misalnya PT perorangan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya nih menyiasati yang harus non-profit, itu apakah kita harus punya semacam, eh, jadi ada yayasan, ada PT-nya, atau ada perkumpulannya, itu gimana menyiasati itu? Atau tetap aja kita ajukan yang program ini meskipun belum berbadan hukum gitu. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih, Ibu. Ibu Indriani, bagaimana? Apa bisa dijawab langsung? Ya, rekomendasi saya dan berdasarkan pengalaman teman-teman yang saya tahu, bikin dua-duanya, non-profit dan profit. Ketika ada grant yang cocok dengan misi kita, yang eligibilitasnya dia minta profit, kita pakai lembaga profitnya. Kalau eligibilitasnya dia minta non-profit, kita pakai non-profitnya. Gitu. Oke? Oke, sudah dijawab ya, Ibu ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Dari Ibu Intri juga nih, sama kayak nama pemateri kita ya. Dalam pembuatan grant, apakah sebaiknya kita hanya mengusulkan salah satu proyek yang dilakukan oleh lembaga atau memaparkan siapa lembaga dari permasalahan, solusi, dan impact dari kegiatan lembaga secara keseluruhan kita secara umum. Jadi di dalam grant itu, bagaimana Bu baiknya? Boleh dijawab Ibu Indriani. Oke. Sekali lagi, mindsetnya adalah kita fokus ke donornya. Kita harus mengerti donornya. Kalau donornya cuma minta es teh, jangan kita kasih es teh sama ditambah kopi, ditambah gado-gado gitu. Kita kasih es teh aja, fokus. Kalau misalnya kita punya project atau program ada 4, yang cocok cuma satu, kita pakai yang satu itu aja. Impact-nya atau outcome-nya dari program yang satu itu aja.
Siap, berarti memang harus sesuai dengan ketentuan dari donor ya, Bu ya? Oke. Nah, selanjutnya nih, Ibu Aribah Dava. Mangga silakan, Ibu. Oke, terima kasih WMC kesempatannya. Perkenalkan, Bu Indriani, saya Ariba dari Agri-Sustainability Indonesia. Kami NGO yang bergerak di isu lingkungan, khususnya pertanian, agriculture di beberapa lokasi di Indonesia. Terima kasih tadi untuk materinya, sangat banyak yang bisa saya pelajari untuk kedepannya. Di sini ingin bertanya, yang pertama, bagaimana jika kita misalnya ingin ekspansi atau mengeksplor ke suatu daerah baru gitu ya, tapi kita belum pernah punya ada pengalaman di sana gitu. Jadi rencananya apply grant ini untuk bisa memperluas daerah sasaran kita gitu ya. Tapi memang belum pernah ke sana. Bagaimana strateginya gitu untuk mengkomunikasikan di proposal. Terus yang kedua juga untuk data-data. Terkadang data-data itu ada yang sulit gitu ya didapatkan untuk detailnya, misalnya di sampai tingkat desa atau kecamatan yang memang kami ingin sasar gitu. Nah, apakah memang data-data itu biasanya dimintanya harus detail hingga misalnya jumlah target sasaran yang ingin disasar di daerah tersebut dan data permasalahan di desa tersebut gitu ya, atau seperti apa sebaiknya gitu. Terus untuk satu lagi, untuk budgeting Ibu, biasanya seperti apa sih rekomendasinya untuk alokasinya? Misalnya, apakah lebih baik kalau misalnya donor itu membolehkan grantnya maksimal di $10.000 gitu ya? Apakah kita maksimalkan mengajukannya di $10.000 itu, atau misalnya agak dikurangi sedikit gitu? Dan biasanya rekomendasinya untuk overhead cost-nya itu di sekitar berapa persen, seperti itu sih. Terima kasih, kesempatannya saya balikin ke MC. Baik, terima kasih Ibu Aribah Dava atas pertanyaannya. Ibu Indriani bagaimana? Bisa Baik, tadi tentang ke lokasi baru ya. Iya, Ke yang belum lokasi pernah baru yang belum pernah dikunjungi, pengen melebarkan sayap. Tidak masalah, pakai data BPS saja. Ya, yang di kota tersebut atau kabupaten tersebut. Tidak perlu sampai detail tingkat kecamatan atau desa. Lihat-lihat juga budgetnya yang mau disasar itu berapa banyak. Kalau misalnya budgetnya cukup untuk mencapai 1.000 petani misalnya, kira-kira cari data berapa petani, jumlah petani yang ada di situ. Petaninya petani apa? Nah, petani apa ini suka suka sulit mendapatkannya ya. Petani yang bertanam padi atau dia bertanam hortikultura, itu kita mencarinya lumayan sulit gitu. Bisa berhenti di petani saja. Ada misalnya kita ada dapat data dari BPS di kabupaten ini ada sekian ribu petani, kita mau menyasar 10%-nya di kecamatan A, B, C, seperti itu. Budget alokasi tergantung kebijakan donornya. Donor biasanya memberikan angkanya, ada yang 5%, ada yang 7%. Ada kalau teman-teman beruntung, dia tidak memberikan minimal. Dia menyerahkan sepenuhnya ke kita, butuhnya berapa. Wah, surga buat kita. Nah, tapi pada dasarnya memang sekitar 5-10% untuk indirect cost ya. Seperti itu. Kalau berani 20 boleh. Coba aja latihan bikin proposal, hitung-hitung kakak. Oke? Oke, tadi sudah dijawab nih, karena tadi banyak nih Bu yang bertanya terkait budgeting gitu ya, alokasinya seperti apa. Semoga terjawab ya teman-teman tadi yang bertanya lewat kolom chat. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu ya, rekan-rekan ya. Ini ada yang bertanya dari Bapak Sofyan, bagaimana nih Bu peluang dan menyiasati sebuah lembaga baru yang belum ada pengalaman dalam memperoleh grant? Monggo Ibu Indriani. Oke, untuk lembaga baru, cari pengalaman di internal dulu. Ya, cari donor lokal dulu. Donor lokal itu ada loh semacam kayak yang
UNICEF Indonesia, WHO Indonesia, kayak gitu. Jadi walaupun dia levelnya nasional, tapi ketika teman-teman dapat dari situ, itu sudah kelihatan kita punya portofolio bareng WHO gitu. Kalau misalnya tidak bisa sendirian, ikut sama kolaborasi. Ini pentingnya jejaring ini lagi ya. Kalau nggak bisa sendirian, nggak sanggup kolaborasi dengan lembaga lain yang lebih kuat atau yang lebih senior, bisa. Oke? Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Indriani. Terjawab ya, Pak Sofyan ya. Selanjutnya kita ke boleh deh Ibu Heni. Ibu Heni Cahyanti. Oke, terima kasih. Semoga dengar saya. Malam Bu Indriani, pertanyaannya singkat dua. Yang pertama, pengalaman Ibu, apakah pernah funding itu pada saat pelaporan diminta balik karena tidak sesuai? Itu yang pertama. Yang kedua, laporan untuk output ya atau outcome dari hasilnya, apakah harus berhasil ataukah kemungkinan bisa gagal? Artinya tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat mencari funding. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Monggo Ibu Indriani untuk dijawab. Oke, klarifikasi dulu mungkin maksudnya diminta balik itu apa? Jadi misalnya kan kita misalnya minta fundingnya $10.000. Nah kemudian pada saat event sudah project berjalan, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka tidak sesuai dengan yang ditulis mungkin, dan kemudian fundingnya minta ini nggak bisa nih, jadi kita minta balik gitu misalnya. Nggak semua, maybe mungkin sedikit. Jadi kemungkinan ada nggak tuh duitnya ditarik balik? Kalau seperti itu saya belum pernah punya pengalaman yang begitu. Oke. Karena ketika sudah ada kontrak, ya kontrak itu yang mengikat gitu ya. Oke. Yang Ketika kedua tadi, ya outcome-nya apakah harus berhasil? Nah, outcome itu karena dia output yang harus berhasil. Karena dia 100% ada dalam pengaruh kita. Gitu. Outcome itu kita bisa mempengaruhi, ada dalam control of influence begitu ya. Jadi bukan berarti bisa gagal. Maksudnya tidak tercapai begitu ya. Misalnya targetnya 100, dapatnya 80 atau 60. Nah, kita mesti kuat di justifikasi. Kenapa itu bisa terjadi, dan kita berikan rekomendasi untuk berikutnya. Rekomendasinya adalah melakukan ini. Gitu. Iya, terima kasih Ibu Indriani dan Ibu Heni ya yang sudah bertanya. Nah, tadi ada pertanyaan yang muncul beberapa kali nih Ibu Indriani di kolom chat itu. Ada yang bertanya, Ibu sebenarnya apakah boleh gitu ya kita membuat proposal grant dengan generatif AI gitu? Monggo Ibu untuk dijawab Ibu Indriani. Kenapa tidak boleh? Tidak ada yang melarang. Setidaknya saya belum pernah bertemu dengan brand yang secara eksplisit bilang tidak boleh menggunakan generatif AI. Ya, teman-teman, ada banyak lembaga yang bahkan punya SOP, panduan cara menggunakan AI untuk membuat proposal. Dan ini lembaga internasional, teman-teman. NGO internasional. Ada juga lembaga konsultan fundraising internasional juga yang dia kasih panduan menggunakan AI, ChatGPT. Dia langsung bilang ChatGPT gitu kan, dan kasih prompt-nya untuk mengidentifikasi donor yang cocok dengan kita. Tuh, so, gak usah takut. Oke? Oke, siap Ibu Indriani.
Jadi teman-teman manfaatkan aja AI-nya ya, karena di zaman sekarang kayaknya AI malah jadi membantu kita seperti itu untuk membuat proposal grant. Nah, selanjutnya kita ke rekan-rekan yang hands up, boleh ke Bapak Sudrajat Martadinata. Halo Bapak. Ya, siap. Terima kasih. Langsung saja. Mungkin ada beberapa, Ibu Indri. Pertama, soal legalitas tadi. Kalau lembaga penelitian itu kan tidak bisa, yang namanya organisasinya lembaga, itu tidak ada di AHU, Bu. Kalau tadi saya lihat syaratnya harus pakai AHU, jadi hanya pakai akta notaris. Itu bagaimana? Yang kedua, terkait dengan profil lembaga, apakah itu wajib sifatnya kita punya profil di media sosial untuk website dan medsos lainnya. Dan yang ketiga tentang RAB, harga satuan kita pakai itu pakai harga satuan kabupaten di tempat kami sendiri atau pakai harga satuan internasional untuk RAB-nya di pengajuan budgetingnya. Kemudian soal tebar jala tadi, apakah misalnya satu lembaga itu boleh kayak apa palu gada gitu, Bu? Apa yang lu cari gua ada gitu, Bu? Atau hanya fokus pada satu satu bidang aja gitu? Itu aja sih, Bu. Ada 4 itu. Makasih. Oke, baik. Ibu Indriani, monggo. Atau Banyak bener ya 4. Tapi singkat-singkat, Bu. Iya, singkat-singkat. Legalitas, akta notaris ya. Banyak grant yang memberikan kesempatan pada lembaga penelitian. So, kalau seperti itu, indikasinya adalah boleh, gitu kan. Kalau ragu-ragu, biasanya donor menyediakan alamat email, langsung tanyakan saja. Saya lagi legalitasnya dokumennya ini, boleh atau tidak. Oke, siap. Langsung saja. Lalu website dan medsos. Ya. Website dan medsos amat sangat penting. Minimal website lah kalau misalnya medsos gak punya ya. Minimal Oke. ada website. Oke, Bu. RAB harga satuan ya, yang lokal. Jangan Iya. pakai harga internasional. Oke. Kemudian tebar jala palu gada ada salah satu lembaga yang juga saya ikut cawi-cawi di situ. Oke. Tebar jala palu gada tidak masalah. Oke, siap. Malah jadi kesempatan buat kita untuk latihan berbagai macam tipe proposal, berbagai macam tipe donor. Multidisiplin soalnya kami, Bu. Iya, bagus banget kalau multidisiplin malah. Justru Oke. banyak grant yang mulai minta juga proposalnya multidisiplin, bahkan Oke, siap. multisektor. Jadi nggak mau misalnya nggak mau cuma pertanian aja, harus pertanian campur sektor ini, campur sektor itu. Tidak Oke. hanya nyambung ke cross cutting saja. Oke, siap. Terima kasih, Bu Indri. baik, terima kasih banyak Pak Sudrajat atas pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu Azizatur Rahmah dari Abadiyah. Mangga Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, di sini ada 2 pertanyaan sih dari saya. Yang pertama itu tentang ini, apakah biasanya dari calon donor itu punya fokus wilayah? Maksudnya tuh gini, apakah NGO yang mengajukan atau mengangkat isu lokal itu punya kelebihan khusus dibandingkan dengan NGO yang mengangkat isu dari luar wilayah NGO itu sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, kan biasanya untuk grant proposal itu biasanya kan salah satu syaratnya itu ada diminta laporan audit. Pernah kami coba ajukan sebelumnya dan yang diminta itu 3 tahun terakhir jika tidak salah ya, atau enggak, intinya ada 3 tahun atau enggak 5 tahun terakhir laporan audit yang diminta. Jika laporan audit itu tidak lengkap kami punya, apakah ada solusi pengganti? Misalnya yang kami punya hanya 2 laporan audit terakhir begitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Azizatur Rahmah. Monggo Ibu Indriani. Lokasi di luar wilayah binaan, wilayah yang biasanya kerja NGO-nya gitu ya. Kalau dari pengalaman saya, tidak terlalu berpengaruh. Jadi misalnya kita terbiasa bekerja di provinsi A.
ternyata kita diajak, ayo bikin project di lokasi B, kita apply proposal ke donor C. Dua-duanya, dua-dua lembaga ini tidak punya pengalaman di provinsi tersebut, provinsi baru itu. Dapat kok, dapat santai aja. Kemudian tentang audit 3 tahun terakhir ini biasanya memang tergantung donornya. Tergantung donornya, ada yang dulu sempat saya di satu lembaga yang dia audit eksternalnya itu 2 tahun sekali, gitu kan? So, yang 2 tahun sisanya ketika diminta 3 tahun dia pakai laporan keuangan internal gitu. Dan memang secara eksplisit tidak diminta bahwa laporan auditnya harus audit eksternal gitu ya. Kita mesti teliti baca RFP-nya. Apakah secara eksplisit dia bilang harus audit eksternal? Gitu. Karena kalau audit eksternal kan ada statement apa tuh saya lupa namanya, ada statementnya lah. Gitu. So kalau misalnya nggak berani, banyak juga kok yang menawarkan grant-grant yang ramah untuk teman-teman yang baru 1 tahun terakhir ini beroperasi baru 2 tahun. Cari aja teman-teman, ada kok. Oke, berarti ini pertanyaan Ibu Riris juga sudah terjawab ya Bu ya. Bagaimana kalau belum ada pengalaman di audit? Berarti cari grant yang ramah gitu ya Bu ya, ya Ibu Indriani. Kalau misalnya lembaganya belum di audit. Oke, nah selanjutnya ke hmm, boleh Bapak Rozi? Terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, terima Mendengar. kasih. Selamat malam yang kami hormati Bu Indriani. Mohon maaf Bu, saya mau ada beberapa pertanyaan, mungkin 4 atau 2 gitu. Kalau dari tadi itu kan, kalau kita mendengar itu semua NGO dari luar negeri. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana trik atau mungkin strateginya untuk mendapatkan proposal grant dari kementerian? Kementerian bisa Kementerian Dalam Negeri ataupun filantropi individual ataupun eh, duta besar. Terima kasih. Oke, mangga Ibu Indriani untuk dijawab. Iya, ini webinarnya memang khusus untuk donor luar negeri, Kak. Jadi memang yang dibahas memang luar negeri gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, Kakak. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan Yang berikutnya. filantropi luar negeri, Bu. Boleh Ibu yang filantropi luar negeri, mohon maaf. Iya, strateginya sama. Cari dulu grantnya, kemudian analisa seperti apa, cocok atau tidak, kemudian putuskan di riset donornya sama, cara mencarinya sama, cara menganalisanya sama, strateginya sama juga. Kalau misalnya mau bikin strategi sendiri, silakan. Kalau sukses, ayo share pengalaman. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Rozi. Selanjutnya Bapak Zulhamka dari Bilik. Halo Bapak Zulhamka. Ya, hadir. Sebentar. Untuk pertanyaannya ya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu semuanya. Saya dari organisasi disabilitas Bandung Independent Living Center. Dan ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan pertanyaannya terkait tadi masalah audit eksternal itu kan untuk organisasi-organisasi itu melakukan audit itu hampir sekitar 30 juta. Saat kami Bilik itu tahun ini kita udah kehabisan donor,
sebelum-sebelumnya ada dari DRF, ada dari CBM, pernah USAID juga gitu ya. Dan itu cukup itu di kepengurusan sebelumnya yang memiliki kapabilitas cukup tinggi. Nah, bagi saya di sini kami organisasi bilik yang sekarang ini kan ada kepengurusan terbaru, ada transisi yang dimana kami pun harus berproses, dan ini adalah jadi seolah-olah pengalaman baru lagi bagi kami. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, titipan pertanyaan. Apakah ada donor yang lebih suka inovasi atau perluasan program yang sudah ada, baik donor luar ataupun dalam negeri? Dan kesalahan umum yang sering dilakukan dalam penyusunan proposal itu apa saja? Satu lagi, pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi penulisan proposal yang dimau donor? Tadi apakah ada pemakaian per poin atau di rangkaian saja? Dan memang kita lebih spesifik kepada kelompok rentan atau kelompok disabilitas. Terima kasih. Baik, Bapak Zulhamka, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah ada donor yang lebih suka inovasi? Terus yang kedua, apa saja permasalahan umum yang terjadi selama penulisan proposal? Dan juga yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi gitu ya, penulisan sesuai dengan keinginan donor. Seperti itu, Ibu Indriani. Mangga, Ibu. Baik, untuk donor inovasi ada nggak? Ada. Jangan khawatir, ada. Bahkan donor-donor tipe inovasi ini sudah mulai banyak. Mereka beberapa ada yang memberikan pendanaan hanya untuk asesmen awal, untuk kita membuat konsep net ke mereka juga, gitu. Jadi ada grant khususnya untuk kita riset awal, asesmen awal. Kalau misalnya kayak mau ke daerah baru gitu ya, melebarkan sayap, kita nggak punya data, mau cari data, apply aja ke dia, gitu. Ada donor-donor inovasi seperti itu. Kesalahan umum proposal sepertinya sudah dibahas tadi, saya lupa. Tapi untuk menyingkatnya ya, kesalahan umum proposal biasanya tidak mengikuti apa yang dimau donornya. Gitu. Contoh, diminta 1000 kata, lebih dari 1000 kata. Diminta fontnya Arial, enggak pakai Arial. Diminta pakai template, enggak pakai templatenya, gitu-gitu. Kesalahan umumnya seperti itu. Lebih banyak lagi sebenarnya adalah telat kirim proposal. Tuh hati-hati teman-teman ya, diingat-ingat deadline-nya kapan. Kemudian cara identifikasi proposal yang dimau sama donor, kita benar-benar mesti pelajari kembali ke riset donor lagi. Riset donor, lihat keywords-keywordsnya, lihat apa yang diminta, apa yang dimau oleh donor tuh ada di dokumen yang mereka berikan, ada di pengumuman yang mereka berikan. Kita ikut ke situ saja. Baik, siap Ibu Indriani. Pak Zulhamka sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya Terima kasih, Kak. terima kasih kembali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya rekan-rekan ya. Yang pertama, ini dari Pak Hamsuri. Jadi Pak Hamsuri ada 2 pertanyaan. Apakah ada lembaga pro yang menyediakan jasa kolaborator untuk seeking grant bareng? Lalu yang kedua, apakah ada lembaga pro yang menyediakan jasa pengelolaan media komunikasi dengan skema kolaborator? Dibayar dari item budget yang disetujui donor. Seperti itu, Ibu Indriani. Lembaga jasa cari kolaborator. Maksudnya kayak Mak Comblang gitu ya. Saya belum pernah bertemu. Yang saya pernah ketemu adalah tipe-tipe jasa yang menghubungkan lembaga yang mau ngasih donor dengan lembaga yang butuh donor. Semacam broker, makelar.
Lalu lembaga yang buat media sosial banyak. Aduh, tinggal dicari aja di Google, Kak. Oke, siap. Terima kasih Bu Indriani dan terima kasih Pak Hamsuri sudah bertanya ya. Selanjutnya ke Bapak Eli Sufriyadi. Halo Bapak Eli. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya nggak bisa kameranya macet. Tadi ada satu yang sudah terjawab soal audit. Jadi kan eh, bagi lembaga-lembaga yang baru, itu misalnya auditnya, karena itu Bu, eh, lumayan juga cost-nya kan, kalau audit eksternal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, eh, sekarang kan kalau kita lihat juga, karena Indonesia sudah tidak dianggap lagi low income country ya. Nah, beberapa terutama yang terkait demokrasi dan di Indonesia juga dianggap negara yang sudah bagus demokrasinya, sehingga donor-donor yang dulunya banyak melirik terkait dengan demokrasi di Indonesia sekarang sepertinya sudah mulai berkurang. Pertanyaan saya, apakah statement saya ini benar apa enggak? Yang pertama, Mbak. Yang kedua, kemudian kapasitas pengelolaan keuangan lembaga itu apakah memang menjadi sesuatu yang penting sekali bagi donor untuk menilai layak atau tidak menerima grant? Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eli. Monggo Ibu Indriani untuk dijawab. Oke. Untuk statement benar atau tidaknya, tadi saya sempat share ada hasil survei, survei bukan, data dari OECD gitu ya, bahwasanya justru alokasi dana bantuan yang dialirkan ke middle income country itu justru malah persentasenya lebih besar daripada yang ke low income country. Dan ada tipe-tipe donor yang tidak peduli klasifikasi income negara gitu. Dia lebih peduli, misalnya kayak donor-donor inovasi, itu dia tidak peduli dengan klasifikasi negara. Kita bisa incar donor-donor seperti itu. Banyak juga donor lain yang pokoknya dia fokus mau di bidang pendidikan misalnya. Bahkan yang high income country aja ada yang dapat. Jadi nggak perlu, walaupun memang banyak yang bilang, oke, dana luar negeri berkurang untuk Indonesia. Kita bisa cari angle-angle baru, kita bisa cari donor-donor baru. Memang betul donor lebih banyak yang cari donor daripada lembaga donornya, gitu kan. Tapi kita bisa mencari data yang mengatakan bahwa kita butuh, gitu. Ingat the why-nya kita mesti kuat. Misalnya saya pernah dapat data bahwasanya kemiskinan itu jauh lebih tinggi persentasenya di negara-negara berpendapatan menengah daripada di negara-negara yang low income. Karena apa? Gap kekayaan menjadi makin tinggi, makin besar gapnya. Gitu. Nah, data ini dikeluarkan oleh lembaga internasional yang lumayan valid, lumayan kredibel. Ini bisa dipakai kalau misalnya teman-teman ada yang berkecimpung di sektor pengentasan kemiskinan ya. Tuh kira-kira. Siap, terima kasih banyak Ibu Indriani dan Pak Eli Sufriyadi ya atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari kolom chat ya teman-teman ya. Dari Bapak Febrian Sadafa. Ini pertanyaan terkait budgeting Bu. Jadi di luar dari fee tenaga kerja, apakah boleh kita menambahkan poin budget tentang manajemen fee sekitar 7,5 sampai 10% dari total grant yang diterima? Karena alokasi manajemen fee ini penting untuk tabungan seperti kas dan keberlanjutan lembaga. Seperti itu Ibu Indriani. Riset donornya dulu. Jadi ada donor yang sama sekali tidak boleh ada manajemen fee, ada yang boleh. Tadi sempat saya cerita ada donor yang malah tidak membatasi sama sekali manajemen fee ini mau berapa. Istilahnya mungkin lebih ke indirect cost ya.
Dia membebaskan kita mau 20, 30 selama kita menganggap itu efektif untuk supaya impact kita tercapai, dia pedulinya pada impact soalnya. Itu dia mempersilahkan, dia sama sekali tidak membatasi. Seperti itu, Kak, semoga bermanfaat infonya. Siap, terima kasih Bu Indriani. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang hands up ya, rekan-rekan ya. Dari Ibu Fitria Alexander, apakah Ibu Fitria Alexander ada di room? Ya, halo, selamat malam, Ibu. Mangga Ibu, silakan. Ibu Indriani, saya mau nanya, kadang kan itu misalnya ada call for proposal gitu ya, kadang-kadang itu mereka minta konsep note dulu. Nah, pertanyaannya adalah dari konsep note kemudian menjadi full proposal, itu biasanya berapa persen sih Bu? Misalnya proposal kan memang harus full proposal ya, tapi dari konsep note menjadi proposal itu harus seberapa persen? Kayak misalnya dari outcome-nya atau dari output yang kita tulis. Lalu yang kedua, tadi Ibu di slide sempat menyebutkan keyword yang sesuai dengan appetite-nya donor tuh. Nah, itu gimana cara taunya ya keyword yang sesuai dengan appetite donor? Makasih. Siap, terima kasih Ibu Fitria. Monggo Ibu Indriani untuk dijawab, Ibu. Oke, konsep note biasanya berapa persen dari outcome atau output? Saya agak bingung maksudnya pertanyaan ini. Konsep note itu biasanya untuk menyeleksi, donor menyeleksi mana lembaga yang layak untuk mengirimkan proposal, ya. Dia lihat idenya bagus apa enggak, buat dia menarik atau tidak. Konsep note-nya diterima untuk dilanjutkan lembaga tersebut membuat proposal. Jadi, kalau disangkutkan dengan outcome dan output ya mestinya sama. Jadi kalau outcome kita di konsep note kita bilang mau mencapai 100 petani terlatih misalnya, ya di proposal juga disebutkan seperti itu. Biasanya kalau ada perubahan dari konsep note ke proposal, mungkin karena ada kondisi lokal yang di luar kendali kita gitu ya. Dari donor biasanya ada beberapa yang saya baca, kalau ada yang berubah, mohon diberitahu perubahannya di bagian mana gitu. Kalau misalnya budgetnya yang berubah, misalnya karena tahu-tahu rupiah dibandingkan dolar jauh jomplang gitu ya, itu kita juga bisa dikasih, beberapa donor kasih batasan peningkatannya sekian persen, itu ada. Gitu. Semangat Kak, ayo kita bikin proposal. Thank you. Siap, terima kasih banyak Ibu Fitria dan Ibu Indriani. Jadi pertanyaan dari Ibu Fitria itu pertanyaan terakhir ya rekan-rekan di sesi Zoom kali ini. Nanti rekan-rekan yang masih ingin bertanya, pastinya masih ingin bertanya ya karena masih banyak nih yang hands up. Jadi pertanyaannya nanti akan diakomodir oleh panitia. Nanti panitia akan share G-form untuk diisi dan nanti akan dijawab oleh Ibu Indriani. Seperti itu. Nah, terima kasih ya rekan-rekan karena antusiasnya malam hari ini luar biasa banget malah ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan materi dari Ibu Indriani juga luar biasa nih. Tadi dijelaskan mulai dari strateginya seperti apa, lalu secara teknisnya itu kita diajarin juga gimana sih tips and triknya untuk membuat proposal grant. Semoga ilmu yang didapatkan tadi itu bisa menjadi berkah ya dan menjadi bekal untuk kita menyusun proposal yang lebih siap, lebih strategis, dan tentu lebih mudah tembus pendanaan. Amin. Nah, rekan-rekan semua yang tadi masih bertanya nih, kira-kira materinya itu apakah akan di-share? Tentu akan di-share oleh panitia, jadi untuk informasi lengkapnya stay tune di WhatsApp group. Seperti itu. Baik, kalau misalnya kayak gitu, sampai jumpa rekan-rekan semuanya di sesi berikutnya. Tetap semangat dan bertumbuh. Selamat malam dan salam kolaborasi. Terima kasih rekan-rekan semuanya.